Nah, di sini untuk x-axisnya kita rubah menjadi y-axis. Setelah semua selesai, lalu kita ke solution, kita klik kanan, lalu kita pilih solve, lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Rio P. Simangunsong dengan NPM G1C018052. Di sini kita akan menyelesaikan soal dari buku Shaolin mengenai heatsink, di mana pada ketentuan soal untuk NPM akhiran 2 semua ukuran dikali dengan 1,5. Pada soal sudah diketahui untuk densitinya 2800 kg per m kubik. Untuk spesifik heatnya 870. Untuk modulus Youngnya ada 70 GPa, dan untuk expansion coefficientnya 22 dikali 10 pangkat Mi 6, dan untuk transfer coefficientnya ada 30. Dan untuk menyelesaikan ini langsung saja kita menuju ke ANSYS. Pertama kita pilih studi thermal, kemudian kita engineering data. Untuk materialnya kita ganti menjadi aluminium. Kemudian kita ke isotropic thermal conductivity. Untuk isotropic thermalnya kita buat 255. Lalu kita kembali ke project. Kemudian kita masuk ke geometri. Pertama-tama kita atur satuannya ke milimeter, lalu kita atur pandangannya, lalu kita ke XY plane, lalu kita sketching, kita mulai gambar dengan polyline. Kita di sini hanya membuat sketch kasarnya saja. Nanti untuk sketchnya ini bisa kita gunakan dengan menggunakan constraint. Oke, selesai. Kita klik kanan open end, kemudian kita ngambil pada constraint, kemudian kita ngambil yang di vertikal terlebih dahulu, lalu semua garis yang vertikal kita klik sampai semua garis ini menjadi tegak. Oke, setelah itu kita ke horizontal, kemudian kita klik semua garis yang horizontal sampai garisnya benar-benar lurus. Nah, setelah garisnya lurus, kita scroll ke bawah. Kita ambil equal length, mana equal length ini untuk menyamaratakan tiap garis. Oke, kita atur yang bagian bawah juga. Selanjutnya bagian sini kita samakan.
kita ambil lagi di strength, lalu kita kemudian yang bagian atas kita klik. Setelah seperti ini, kemudian kita atur dimensinya. Kita pilih dimension, kita pilih horizontal, klik. Kemudian kita atur di bagian horizontal yang ada di bagian atas ini. Itu yang bagian bawah. Selanjutnya yang vertikalnya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Mana untuk H1 ada 16,5. Kita enter. Kemudian untuk A2 nya itu adalah 1,5, A4 nya adalah 3, lalu kemudian ini adalah 4,5. Selanjutnya di bagian sini yaitu 12. Setelah itu kita isokan, lalu kita extrude, kemudian kita apply, kemudian kita atur 22,5, lalu enter. Selanjutnya kita generate. Nah, beginilah gambar 3D nya jelas. Kita hilangkan garis bantunya. Kemudian kita kembalikan garis bantunya, lalu kita pilih file, lalu close model. Kemudian kita pilih model, kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih di geometri. Kemudian kita pilih di unbody, lalu kita pilih. Kemudian untuk materialnya kita ganti menjadi aluminium seperti yang di soal tadi. Kemudian kita pilih mesh, kita klik kanan, kemudian insert, terus kita pilih sizing. Kemudian kita pilih all body, lalu kita pilih bodinya, kita apply, kemudian di sini kita masukkan elemen size-nya sebesar 0,5. Kemudian di sini min 4. Di sini kita rubah menjadi drop. Kemudian kita generate mesh. Nah, kira-kira seperti ini hasil dari generate mesh-nya. Dapat kita lihat. Kita perbesar kan. Kemudian kita tes dari step thermal.
kita pilih insert, kemudian kita ke head flow, kemudian kita putar gambarnya untuk melihat bidang bagian bawah. Kita pilih sini, lalu kita pilih bidangnya dan kita apply. Kita isi 1500, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih insert, lalu kita pilih di compaction, lalu kita pilih pada semua bidang bagian gambarnya. Semua bagian gambarnya berubah warna. Kita klik. Kemudian di sini kita masukkan angkanya sebesar 30. Kemudian kita ganti dengan angka 28. Kita klik kanan, kita pilih insert, kita pilih thermal, dan kita klik kanan lagi, add fix. Kemudian di thermal kita pilih di total head flow, kita klik kanan lagi, kita pilih solve. Setelah itu setelah selesai seperti ini, kita pilih temperaturnya. Kita lihat di sini, kemudian kita apply animation-nya. Sini bisa kita lihat temperatur maksimalnya 11013 dan untuk minimalnya merupakan 0. Kemudian kita masuk ke section. Nah, di sini kita lihat untuk maksimalnya 2,4 dan untuk total edge flow-nya bisa kita aktifkan juga. Kemudian kita keluar dari sini dengan klik file, lalu close thermal, lalu kita pilih di bagian thermal. Nah, kemudian kita pilih kemudian kita masuk ke engineering data. Material yang kita gunakan adalah aluminium. Nah, untuk density-nya kita isi 4200. Dan untuk spesifik health-nya kita isi 305. Kemudian kita double klik di setup.
Ya, seperti itu. Nah, lalu kita pilih di kemudian di waktunya ini kita rubah menjadi 180. Kita enter. Kemudian untuk yang program controllernya kita on kan. Kemudian untuk M-shape nya kita ganti menjadi 0,1. Enter. Nah, pada insert kita pilih pada bagian hex loop. Kemudian kita tandai pada bagian bawah. Nah, kita tandai. Kemudian kita apply. Warnanya akan berubah. Kemudian untuk matchloose-nya kita pilih tumbler type. Kemudian di sini kita isi sebesar 45. Kemudian untuk di bagian sini kita isi sebesar 5. Kemudian di bagian sini kita isi sebesar 90. Lalu kita kemudian di sini kita ganti menjadi 1000. Selanjutnya kita isi di bagian sini. Kita isi dengan angka 135. Kita enter. Lalu di bagian sini kita isi lagi. Kita isi dengan angka 45. Lalu di sini kita isi dengan angka 90. Kemudian di bagian sini kita masukkan angka 135. Sini kita isi dengan 0. Lalu di sini kita isi dengan angka 1000. Lalu enter. Ya, di sini kita isi dengan angka 0. Lalu di sini kita isi angka 500. Sini angka 100. Di sini kita masukkan nilai sebesar 135, 1 pas 1000. Lalu di sini sama dengan 0. Kemudian kita pilih di bagian di transit thermal, kita klik kanan, kita pilih insert, kemudian kita pilih di compassion, kemudian kita pilih sini, lalu kita tandai semua bidangnya. Setelah kita tandai pada semua bagiannya, lalu kita apply. Kira-kira seperti jadinya, bisa kita lihat, kita putar. Nah, ini. Kemudian untuk nilai sini kita masukkan dengan angka 30. Kita enter. Kemudian di sini kita rubah menjadi 28, lalu kita enter. Kemudian kita klik solution. Kita insert, lalu kita pilih thermal, lalu kita pilih temperatur.
Kemudian kita kembali ke solution, kita klik kanan, insert, kita pilih thermal, lalu kita pilih add blue. Kemudian kita pilih insert lagi, kita pilih thermal, kita pilih di total. Nah, di sini untuk x axisnya kita rubah menjadi y axis. Setelah semua selesai, lalu kita ke solution, kita klik kanan, lalu kita pilih solve, lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah semua selesai, kita bisa melihat bagian temperatur. Nah, di sini untuk temperatur maksimalnya bisa kita lihat 4852,3. Bisa kita putar animasinya. Inilah tampilannya jika animasinya diputar. Lalu kita pilih, nah, kita putar lagi animasinya. Tampak pada layar, teman-teman bisa melihat untuk maksimalnya ada 1094. Kita pilih di head groups-nya. Untuk maksimalnya ada 5,666 tampak pada layar, kawan-kawan bisa melihat. Kemudian untuk total helix-nya kira-kira seperti ini, kawan-kawan bisa melihat. Kita putar animasinya. Untuk maksimalnya ada 1,170. Setelah semua selesai, kita kembali lagi ke menu utama ANSYS, pilih file, lalu blok. Kemudian kita pilih di sini. Kemudian kita pilih Zoetrope Elasticity. Untuk modulasinya kita isi dengan 0,5 tambah 10. Kemudian untuk Poisson ratio-nya kita isi dengan angka sebesar 0,3. Kita kembali lagi ke project. Kemudian kita pilih di model. Setelah itu kita masuk ke menu statik struktural. Kita klik kanan, set, lalu kita masuk ke menu fix support. Kemudian kita putar sedikit gambarnya agar kita bisa memilih bagian bawah. Kemudian kita apply. Kemudian kita ke solution, kita insert, lalu ke deformasi, kita pilih deformasi total. Kemudian kita pilih lagi insert, kita pilih distance, kemudian kita pilih equivalent. Kemudian kita pilih di solution, lalu kita solve. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah proses selesai, kita lakukan pengecekan. Untuk total deformasinya, kita bisa lihat. Kita putar animasinya. Inilah untuk total deformasinya. Nah, beginilah tampilannya, kawan-kawan bisa melihat. Nah, kita putar lagi animasinya. Baik, sekianlah tutorial dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.